Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bacaan tafsir kita dengan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 182, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman khafa min musin janafan au isman fa asbaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Kalau kita terjemahkan lebih kurang, makna ayat ini berbunyi, faman khafa min musin, barang siapa yang khawatir ataupun takut dari pemberi wasiat. Musin maknanya yang memberikan wasiat kepada orang lain. Janafan au isman, apa yang dikhawatirkan dari seorang pemberi wasiat? Janafan, tidak mampu bersikap adil dengan memihak ataupun berat sebelah, dengan memberikan wasiat kepada orang yang tidak berhak, dan tidak memberi wasiat kepada mereka yang berhak. Itu makna dari kata janafan. Au isman, ataupun si pemberi wasiat melakukan dosa melalui wasiat-wasiat yang ia beri. Berwasiat Bapak Ibu dengan hartanya, sehingga hartanya itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dalam agama. Padahal kita sudah diminta sama Allah dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kita dengan cara apapun, dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak,
Begitu juga dengan wasiat kita dalam hal perbuatan takwa dan kebaikan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sampai dengan cara apapun kita saling tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan maksiat dan permusuhan. Ini kita kasih wasiat Bapak Ibu, yang dengan wasiat harta kita itu ternyata makin berkembang perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan saling memusuhi antara satu dengan yang lain di tengah masyarakat. Nah, itu makna isman. Oleh sebab itu ayat ini bermakna faman khafa min musin. Barang siapa yang khawatir ataupun takut dari sikap seorang yang memberikan wasiat kepada orang lain, janafan, sikap menyimpang karena tidak sanggup berlaku adil memihak sebelah, au isman, atau ada kekhawatiran si pemberi wasiat ini berwasiat dengan hartanya untuk perbuatan dosa, maksiat dan permusuhan, fa aslaha bainahum, dan kemudian kita yang tahu kalau itu tidak dibenarkan di dalam syariat berusaha melakukan islah, melakukan perbaikan, menegur si pemberi wasiat atau melakukan koreksian di dalam wasiat yang ia tulis, maka kata Allah Subhanahu wa taala fala isma alaihi. Sikap seperti ini bukanlah perbuatan dosa seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebut di ayat sebelumnya. Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan malam Senin yang lalu, kita bahas surat Al-Baqarah ayat 181, di mana pada surat Al-Baqarah ayat 181 Allah Subhanahu wa taala mengkritik keras orang yang secara sepihak, orang yang tidak punya hak mengubah wasiat yang sudah ditulis atau diberi oleh si pemberi wasiat kepada mereka yang berhak. Kata Allah, faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubadiluna. Barang siapa yang mengubah wasiat yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain ba'dama sami'ahu, padahal kita sudah dengar langsung orang tersebut saat dia masih hidup memberikan wasiat kepada orang-orang tertentu, tapi kita tidak mau bilang, tidak mau sampaikan amanah itu. Kata Allah, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubadiluna. Dosanya itu bukan lagi kepada si pemberi wasiat, dosanya itu kepada orang yang menyelewengkan wasiat yang ia dengar dan dia tidak menjalankan amanah wasiat itu kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Maka kata Allah, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubadiluna. Dosanya itu kepada mereka yang secara sepihak mengubah wasiat yang sudah ditulis oleh si pemberi wasiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di ayat selanjutnya surat Al-Baqarah 182 Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian, faman badalahu faman khafa min musin. Pengecualiannya apa? Siapa saja yang takut ataupun khawatir jikalau pemberi wasiat itu janafan, menyimpang atau bersikap berpihak sebelah, au isman, atau dengan wasiatnya dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, fa aslaha bainahum, dan berusaha membenarkan, meluruskan, melakukan koreksian terhadap wasiat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala isma alaihi. Jika niatnya benar, jika niatnya untuk meluruskan apa yang salah, fala isma alaihi,
maka tidak ada dosa bagi mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat tafsirnya sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas itu kita ketahui bersama turjumanul Quran, penafsir Al-Quran yang paling ulung, sehingga banyak ulama Bapak Ibu mencari kutipan-kutipan tafsirnya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Bahkan ada ulama di Mesir itu mengumpulkan berbagai nukilan tafsir dari Imam Abdullah bin Abbas dalam satu kitab, Tanwirul Iqtibas min tafsiri Ibni Abbas. Tanwirul Iqtibas min tafsiri Ibnu Abbas itu satu kumpulan kitab yang isinya tafsiran-tafsiran dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan termasuk kitab tafsir yang paling banyak mengutip pendapatnya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, tafsir yang kita baca ini, tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir. Begitu juga pada saat beliau mau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 182, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbasin wa Abul Aliyatu wa Mujahidun wa Dhahak wa Rabi' bin Anas wa Saddi al-janaf ma'nahul khata. Kata janaf yang muncul di surat Al-Baqarah 182 bermakna al-khata. Faman khafa min musin janafan. Makna dari kata janaf itu sama dengan khata, kesalahan atau penyimpangan dengan berpihak sebelah, sehingga si pemberi wasiat itu tidak mampu bersikap adil kepada orang yang ia beri wasiat. Orang yang seharusnya berhak menerima tidak dapat, orang yang tidak berhak menerima justru mendapatkan wasiat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sikap tidak adil itu sebenarnya sikap yang paling dibenci oleh syariat kita dalam makna yang luas, ya. Dalam memberikan satu amanah jabatan, itu Rasulullah pernah ditegur sama Allah ketika sepihak mengambil kunci Ka'bah dari juru kunci yang selama ini memegang kunci Ka'bah. Peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad tarik itu kunci Ka'bah dari Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu. Dia tarik kunci Ka'bah, ingin diserahkan kepada orang yang dekat dengan Rasulullah. Ditegur sama Allah Nabi karena menurut Allah Nabi Muhammad tidak adil. Utsman bin Talhah itu sudah pegang kunci Ka'bah Bapak Ibu ratusan tahun dari nenek-nenek moyangnya sampai kepada beliau, dan Allah menginginkan kunci Ka'bah itu terus berada di terah keluarganya Utsman bin Talhah. Diambil sama Nabi, ingin diserahkan kepada orang lain. Ditegur sama Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bersikap adil dengan memberikan amanah kepada mereka yang ahli sebagai pemangkunya. Kena tegur. Jadi segala macam Bapak Ibu sikap yang tidak adil di dalam syariat pasti itu paling dibenci dalam agama kita dalam makna yang luas. Memberikan amanah kepada mereka yang bukan ahlinya, Nabi pernah kena tegur. Begitu juga misalnya Bapak Ibu, kegagalan kita bersikap adil kepada orang lain karena kita benci sama orang itu, walaupun kita tahu orang ini benar. Ini orang benar, dia sedang menuntut haknya, tapi orang ini punya sejarah masa lalu yang kurang baik dengan kita, sehingga dengan sepihak misalnya
karena kebencian kita secara pribadi dengan orang ini, kita tidak memberi hak-hak yang sudah seharusnya menjadi miliknya. Allah menegur orang yang punya sikap seperti itu. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kebencian kamu kepada satu kaum, kamu gagal bersikap adil kepada kaum tersebut. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah dalam semua keadaan, karena sikap adil itu dekat betul dengan sifat takwa. Kena tegur lagi Rasulullah. Dulu Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah punya pengalaman kurang baik. Ada sahabatnya namanya Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah bin Ubairik ini Bapak Ibu satu hari mencuri baju perang milik sahabat Nabi yang lain namanya Qatadah bin Nu'man. Dia curi. Qatadah bin Nu'man melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baju perang saya yang seharusnya sebentar lagi saya pakai untuk bersama dengan jihad fisabilillah bersama dengan Rasulullah hilang. Maka Rasulullah saat mendapatkan laporan itu Bapak Ibu memerintahkan sahabat untuk mencari, tak sama polisi, cari baju perang itu sampai ketemu. Kemungkinan besar baju perang itu masih ada di kota Madinah, belum keluar dari kota Madinah. Takutlah Tu'mah bin Ubairik, takut kejahatannya terbongkar, ketahuan. Maka Bapak Ibu kebetulan Tu'mah bin Ubairik ini punya masalah pribadi dengan tetangganya yang orang Yahudi. Baju perang itu akhirnya disimpan, ditaruh di rumahnya orang Yahudi. Beberapa hari kemudian ketahuan ternyata baju perang Qatadah bin Nu'man yang hilang ditemukan barang buktinya di rumah seorang Yahudi. Nah, karena semua alat bukti tertuju kepada orang Yahudi ini, Rasulullah SAW mau menghukum orang Yahudi ini, apalagi hubungan Nabi dengan orang Yahudi Madinah pada saat itu kurang harmonis. Nah, atas dasar itu Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan lebih dalam, tidak mencari bukti-bukti yang lain. Cukup mendengar Yahudi yang buat pencurian, langsung ingin dihukum sama Rasulullah. Padahal orang Yahudi ini korban fitnah, yang melakukannya sahabat Nabi juga, namanya Tu'mah bin Ubairik. Tapi Rasulullah karena sudah kepalang marah sama orang Yahudi saat dengar orang Yahudilah yang mencuri baju perangnya Qatadah bin Nu'man tanpa pikir panjang. Nabi Muhammad SAW mau segera potong tangan orang Yahudi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan sikap Nabi Muhammad seperti itu. Turun lagi ayat negur Rasulullah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Surat An-Nisa ayat 105 itu ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya Muhammad, kami menurunkan Alkitab kepadamu dengan kebenaran, litahkuma bainan nasi bima araqallah, supaya kamu bisa memberikan hukuman di tengah umat manusia sesuai dengan apa yang dipandang adil sama Allah. Wala takun lil khainina khasima. Jangan pernah kamu menundukkan dirimu kepada kepentingan orang-orang yang berkhianat. Ditegur Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mencari barang bukti yang baru. Akhirnya terbongkarlah fakta yang sesungguhnya. Ternyata orang Yahudi ini tidak bersalah. Yang bersalah tetangganya Tu'mah bin Ubairik. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Maka Bapak Ibu, segala macam bentuk ketidakadilan pasti menjadi musuh agama yang paling depan itu ya. Kita nyogok hakim supaya kita menang, padahal kita nggak berhak untuk mendapatkannya. Itu jangan kita pikir perkara sepele Bapak Ibu.
Itu perkara serius dalam agama itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pernah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas. Dan kamu menyogok hakim supaya kamu dimenangkan dalam satu perkara untuk mengambil hak yang sesungguhnya menjadi milik orang lain. Itu di pengadilan kita tulis besar-besar ayat itu gak mempan juga, Pak. Tulis besar-besar misalnya ayat itu gak mempan juga, ya. Itu di pengadilan kita. Hakim sepertinya udah gak takut lagi dengan urusan akhirat. Padahal itu kritik keras dari Allah kalau kita ngambil atau bahkan menyogok hakim untuk memenangkan kita, padahal kita gak berhak untuk menang itu karena itu haknya orang lain. Nah, itu berat itu Bapak Ibu, pertanggungjawabannya di akhirat berat sekali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga sikap pemberi wasiat yang tidak berlaku adil, yang memihak sebelah. Orang yang tidak berhak diberi, orang yang berhak tidak diberi, itu Allah Subhanahu wa taala tegur sikap seperti itu. Maka kata janaf di dalam ayat tadi bermakna al-khata. Wa hadza yashmilu anwa'ul khata kulluha. Dan ini mencakup seluruh makna penyimpangan, seluruh makna kekeliruan saat kita memberikan wasiat kepada orang lain. Wasiat melebihi sepertiga itu kan tidak boleh ya dalam agama. Ketentuannya kata Nabi Muhammad, sulusun fasulusun kasir, sepertiga saja. Sepertiga pun sudah banyak. Itu kan hadis diucap sama Rasulullah menjelang wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, crazy rich-nya di zaman Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau meninggal dunia Bapak Ibu, beliau ingin separuh atau bahkan sebagian besar dari hartanya itu diwasiatkan kepada orang tertentu. Nabi dengar wasiat itu saat mengunjungi fi maradi mautih, saat membesuk Sa'ad bin Abi Waqqas disakit menjelang kematiannya. Mendengar itu Nabi Muhammad nasihati Sa'ad bin Abi Waqqas, fasulusun wasulusun kasir, sepertiga saja, sepertiga pun itu sudah banyak. Ada orang yang wasiatnya lebih dari sepertiga sehingga mengurangi jatah ahli waris, dosa itu makna janafa, itu makna janafa. Atau Bapak Ibu sengaja memberi wasiat kepada mereka ahli waris, padahal Nabi Muhammad sudah berkata dalam hadis, la wasiyata liwarisin, tidak boleh kita memberikan wasiat apapun kepada ahli waris, double hak nanti, dapat hak harta warisan, dapat hak wasiat, tidak boleh dalam agama. Kemudian dilakukan ini secara sepihak oleh si pemberi wasiat, dosa dia Bapak Ibu ya. Maka oleh sebab itu kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza yashmilu anwa'ul khata'i kulliha, dan ini mencakup semua jenis kekeliruan, kesalahan dalam memberikan wasiat kepada orang lain. Bi anzada warisan. Nah, ini dikasih contoh di sini ya oleh Imam Ibnu Katsir, bi anzada warisan, dengan memberikan tambahan hak kepada ahli waris tadi. Padahal kan tidak boleh ahli waris mendapatkan wasiat. Wasiat itu hanya boleh kepada mereka yang tidak masuk dalam kategori ahli waris. Biwasitatin aw wasilatin, dengan berbagai cara ataupun perantara, cara apapun, perantara apapun, dengan tujuan menghilangkan hak orang yang berhak untuk mendapatkan wasiat dan memberi kepada mereka yang tidak berhak, itu termasuk perbuatan dosa yang dilarang dalam pemberian wasiat kepada orang lain. Jadi wasiat itu Bapak Ibu tidak boleh sembarangan. Kenapa tidak boleh sembarangan? Padahal kan saya dalam beberapa pengajian, terutama di pengajian
yaitu sholihin. Kita akan ngaji fikih muamalah. Dalam dunia Bapak Ibu, dalam semasa kita hidup, harta itu 100% di tangan kita hanya. Harta itu 100% di tangan kita hanya semasa kita hidup, selama kita pergunakan dengan tujuan-tujuan yang ma'ruf, yang baik. Tidak ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak ngatur. Yang Allah minta bikin saja. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum, lisa'ilina wal mahrum. Cuman wajib satu saja, zakat Bapak Ibu. Yang lain tidak wajib. Kalau mau bersedekah, alhamdulillah. Mau berinfak, alhamdulillah. Mau berwakaf, alhamdulillah. Tapi itu bukan wajib. Yang wajib itu cuma zakat. Yang lain terserah kita itu. Allah nggak ngatur. Zakat yang diatur sama Allah. Tetapi Bapak Ibu, semua jenis harta yang berkaitan setelah kita mati itu diatur sama Allah. Bukan lagi hak kita ngatur-ngaturnya itu. Bapak Ibu tidak boleh. Nanti kalau saya meninggal, ini untuk si fulan, ini untuk kamu, ini untuk si fulim, ini untuk anak perempuan saya, ini untuk anak laki-laki. Itu gugur semua Bapak Ibu. Kalau nggak kita hibah di masa kita hidup, kecuali sudah kita hibah semua itu di masa kita hidup. Sebelum kita mati, alih kepemilikan semua Bapak Ibu. Nah, tapi hati-hati, ini akhir zaman. Nanti takutnya bapaknya diusir dari rumah. Ini kan akhir zaman Bapak Ibu, banyak anak durhaka, hati-hati. Saya sering cerita itu, ada jamaah kita itu anaknya satu tok perempuan, hartanya banyak, walinya brengsek semua, mau dia hibahkan semua hartanya anak perempuan. Saya bilang, Pak, hati-hati Pak, ini akhir zaman. Jangankan anak yang sudah kita beri, yang belum diberi aja dipidana ayahnya di akhir zaman. Jadi hati-hati. Kalau kita hibah sudah menjadi hak milik anak kita di masa hidup, itu berlaku walaupun kita sudah mati. Nah, setiap harta yang sudah kita hibah tidak dihitung sebagai harta warisan. Tetapi kita nggak hibah Pak, kita kaitkan dengan kematian kita. Kalau saya mati, ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya fulin, ini punya fulan. Itu tidak berlaku Bapak. Gugur semua, kembali kepada harta warisan. Jika ahli waris tidak setuju dengan pembagian yang sudah ditunjuk oleh orang tuanya semasa mereka hidup. Kenapa? Allah ngatur dalam ayat faraid. Nah, begitu juga wasiat. Ini gini, ini untuk ini. Itu kalau wasiatnya nggak sesuai dengan aturan syariat, gugur. Ya kalau nggak diterima sama ahli waris, gugur Bapak Ibu. Kalau dibawa ke mahkamah syariah, hakim mahkamah syariah akan menggugurkan itu atas nama hukum sesuai dengan hukum Islam yang jadi pedoman oleh hakim-hakim di mahkamah syariah. Gugur. Kenapa? Harta itu, filsafat mikirnya gini Bapak Ibu, harta itu menjadi hak milik kita seutuhnya selama kita masih hidup. Mau kita pakai apapun Allah nggak ngatur, kecuali cuma satu, zakat. Setelah kita mati, Allah ambil harta itu balik, dan Allah akan membaginya sesuai dengan porsi yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala atur dalam ayat mawaris. Dibagi balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah menjadi wewenangnya Allah, bukan lagi menjadi wewenangnya kita seperti itu ya. Sudah jadi haknya ahli waris, bukan lagi menjadi haknya milik kita. Maka ada yang nanya, Ustaz, ini tolong bagi faraid. Sudah kita bagi. Ini sebagian zakat orang tua kami. Tidak ada lagi zakat Bapak. Harta faraid tidak kena zakat. Yang kena zakat itu harta yang kita masih miliki di masa hidup. Oh kami mau sedekah atas nama itu, kecuali kami mau sedekah atas nama orang tua kami yang sudah meninggal, itu ihda sawab, menghadiahkan pahala boleh. Tapi zakat nggak ada pada harta warisan. Kalau Bapak Ibu punya banyak harta, hartanya nggak pernah dizakati, dosanya tanggung sendiri. Syukur-syukur anak kita mau melunasi zakat orang tuanya. Tapi kalau nggak mau, nggak ada kewajiban mereka Bapak Ibu dalam agama. Itu sudah jadi
haknya mereka, semata-mata kita mati itu sudah menjadi haknya ahli waris, bukan lagi harta kita itu. Tapi kalau anaknya bagus, punya agama, sayang sama ayahnya misalnya kan, sebagian tanahnya diwakaf atas nama orang tuanya, alhamdulillah, berarti mereka legowo menghilangkan sebagian hak mereka dari harta warisan untuk diwakafkan pahalanya kepada orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Itu terserah ahli waris, haknya ahli waris, bukan lagi hak bapak ibu, itu sudah menjadi haknya ahli waris, seperti itu ya. Jadi pilihannya mau banyak-banyak infak di masa hidup, alhamdulillah, atau didik anak baik-baik. Semoga anak kita masih ingat dengan kita, Pak, kalau kita meninggal dunia ada sebagian harta kita itu yang diinfakkan atau diwakafkan mengatasnamakan kita sebagai orang tuanya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, atau contoh berikutnya kata Imam Ibnu Katsir, kama idza awsa bai'ahu syai'an fulani muhabatan, ya, sebagaimana jika ada diwasiatkan sesuatu kepada si fulan secara gratis, ya, diwasiatkan ini tanah ini tolong kasih kepada si fulan, padahal si fulan itu Bapak Ibu ahli waris misalnya, nggak boleh dapat wasiat. Kita ini tolong diwasiatkan tanah ini kepada si fulan, itu nggak boleh dalam agama. Au ausa li ibni ibnatahu liyazidaha, atau dia kasih wasiat kepada cucu laki-laki dari anak perempuan, ya, padahal cucu laki-laki dari anak perempuan itu kan bukan ahli waris. Kalau ibunya mati, Bapak Ibu, ibunya mati sebelum kakeknya mati itu patah titi namanya bahasa Acehnya, ya. Jadi mereka mendapatkan ahli waris. Itu kasus dalam harta faraid yang disebut dengan patah titi. Sudah insya, ya, sudah cepat insya. Ya, kirain belum insya, cepat insya, ya. Nah, atau ausa li ibni ibnatahu liyazidaha, kita wasiat kepada cucu laki-laki dari anak perempuan supaya anak perempuan ini punya tambahan lebih dari harta warisan. Anak perempuan itu kan dapat setengah dari haknya laki-laki. Nah, udahlah saya kasih wasiat kepada cucu saya supaya anak perempuan saya dapat harta yang sama dengan anak laki-laki. Tidak boleh, ya, tidak boleh wasiat seperti itu, ya. Apalagi kalau patah titi, perempuan, anak perempuan meninggal sebelum bapaknya meninggal, ini cucu dari atau anak laki-laki dari anak perempuan tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu, itu kasus patah titi. Maka kenapa harta warisan itu baiknya dibagi segera, jangan sampai nanti ada ahli waris yang meninggal sebelum harta faraid itu dibagi. Kalau anak perempuan rentan itu kasusnya, jadi patah titi itu, ya, kasusnya nggak dapat apa-apa. Kalau anak laki-laki bisa menjadi ahli waris pengganti dari bapaknya. Ada anak laki-laki, punya anak laki-laki lagi. Nah, ketika kakek mereka meninggal dunia, anak laki-laki ini sudah meninggal dunia, maka cucu laki-laki ini Bapak Ibu bisa menjadi pengganti daripada bapaknya yang sudah duluan meninggal dunia sebelum kakeknya mereka. Itu namanya ahli waris pengganti. Kalau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, beda cucu laki-laki dari anak perempuan. Kalau anak perempuannya duluan meninggal dunia, patahlah titi, mereka tidak dapat hak apapun. Itu Bapak Ibu kenapa dalam Islam kalau sudah meninggal dunia selesaikan terus fardu kifayah, selesaikan terus utang piutang, selesaikan terus wasiat. 3 sudah selesai, pertimbangan mana, selesaikan terus harta warisan. Kalau ditunda lama-lama takutnya makin mencabul dan susah sekali meluruskan suatu masalah yang sudah busuk, ya, sudah berlarut-larut, itu susah sekali. Selesaikan terus haknya masing-masing. Istri punya hak, anak-anak juga punya hak. Dalam rangka kemudian anak misalnya gak mau ambil, kami masih ada ibu, tapi kami sudah tahu hak kami yang mana,
biarlah punya kami dipakai dulu sama ibu kami selama mereka hidup. Itu beda lagi. Yang penting kamu sepo, tanahnya sepo, rumahnya sepo, itu yang penting Bapak Ibu. Kalau enggak usut, kalau enggak diselesaikan segera. Ini yang banyak terjadi di masyarakat seperti itu, pertimbangan-timbangan. Nah, berlarut-larutlah masalahnya sampai meninggal orang tuanya, sampai meninggal ibunya, harta faraid belum pernah dibagi. Padahal harta ibu beda dengan harta ayah. Si anak punya hak dari harta ayah, sebagaimana juga nanti dia punya hak dari harta ibunya. Itu harus diselesaikan dengan baik menurut hukum agama yang kita yakini, menurut syariat dalam harta warisan sebagaimana yang kita yakini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali bacaan kita pada kesempatan yang lain. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum